Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Agusti Made Ayu Yulias Marani. Nama saya Resnatalia Wahwindu Ulan. Nama saya Nathanael Rifki Bawah. Di sini kami akan mempresentasikan interdisiplin dari pelajaran IPA dan matematika, yaitu tentang penyakit kifosis. Kifosis adalah penyakit punggung melengkung ke depan. Kifosis biasanya mengacu pada tulang belakang yang melengkung secara tidak normal. Ini paling umum pada wanita yang lebih tua dan sering berhubungan dengan osteoporosis. Penyebab kifosis adalah postural kifosis biasanya disebabkan oleh postur tubuh yang salah, misalnya karena bersandar di kursi dengan posisi yang terlalu membungkuk atau akibat membawa tas sekolah yang terlalu berat. Penelitian menunjukkan kifosis ini lebih sering terjadi pada anak perempuan dibanding anak laki-laki. Tanda dan gejala kifosis yaitu dari kelainan tulang ini bervariasi tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan kelakuan. Beberapa tanda dan gejala umumnya meliputi perbedaan tinggi bahu, punuk yang terlihat di bagian belakang punggung, sakit punggung ringan, kekakuan tulang belakang, otot paha belakang yang kencang, kepala membungkuk ke depan dibanding dengan bagian tubuh lainnya, dan kelelahan. Faktor dan penyebab kifosis antara lain aktivitas seperti membawa tas. Setelah itu pengobatan kifosis. Kifosis dapat diobati dengan cara berolahraga. Terus yang kedua, bracing. Ini merupakan sebuah penjepit atau penahan yang digunakan untuk mencegah kifosis memburuk dan memperbaiki kondisi pada anak-anak yang sedang tumbuh aktif. Ketiga, operasi. Prosedur ini dilakukan ketika kondisi kifosis sudah sangat parah dan memiliki lengkungan tulang belakang hingga melebih dari 75 derajat serta timbul nyeri berlebihan. Cara pencegahan kifosis yaitu hindari membungkuk terutama saat duduk. Posisi duduk yang benar, usahakan duduk dengan posisi tegak. Hindari membawa tas seperti ransel yang terlalu berat. Setelah itu olahraga yang teratur yang bisa memperkuat tulang punggung seperti berenang, yoga, dan berlari. Mengonsumsi makanan yang kaya kalsium dan vitamin D. Penderita juga harus sering rutin memeriksakan densitas tulang pada usia yang disarankan. Berat badan harus dijaga supaya tetap stabil. Hindari aktivitas fisik yang menyebabkan nyeri punggung. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit skoliosis. Pengertian dari skoliosis adalah salah satu kelainan tulang belakang yang melengkung secara tidak normal ke kiri atau ke kanan. Kebanyakan kasus ini dialami oleh anak-anak sebelum masa pubertas. Meskipun tergolong ringan, penderita skoliosis dianjurkan untuk menjalani X-ray supaya dapat diketahui sejauh mana perkembangannya. Kondisi tulang belakang yang melengkung ini seperti huruf C atau S, skoliosis dapat berkembang menjadi lebih parah seiring bertambahnya usia penderita, terutama wanita. Apabila telah berkembang semakin parah, penderita dapat mengalami gangguan lain seperti jantung, paru-paru, atau kelemahan tungkai. Risiko juga akan semakin serius apabila sudut lengkungan bertambah besar. Walaupun penyebabnya belum diketahui secara pasti, penyakit ini memiliki kaitan antara faktor genetik, kelainan otot, dan syaraf. Anak-anak akan menjalani kontrol rutin X-ray dan bagian lainnya membutuhkan alat bantu untuk mencegah pertambahan lengkungannya. Bahkan ada kemungkinan lain penderita harus menjalani prosedur operasi. Penyebab dari skoliosis tersendiri antara lain, penyebab skoliosis tidak diketahui secara pasti, namun diduga ada faktor genetik. Ada kemungkinan penyebab tulang belakang melengkung, diantaranya sebagai berikut. Contohnya, kondisi saraf dan otot. Biasanya ditemukan pada penderita cerebellar palsy, poliomyelitis, dan distrofi otot bawaan lahir karena pertumbuhan tulang belakang tidak sempurna saat berada di dalam kandungan. Namun, kondisi ini juga jarang terjadi. Memiliki gen tertentu yang berpengaruh terhadap kemungkinan seseorang mengalami kondisi ini. Panjang kaki tidak sama membesar, kemungkinan seseorang menderita kondisi tulang belakang melengkung. Gejalanya antara lain, gejala skoliosis dapat dilihat dari perubahan penampilan pada bagian dada, pinggul, dan bahu seperti condong ke salah satu sisi. Salah satu bagian bahu terlihat lebih tinggi, salah satu tulang belikat nampak lebih menonjol, ada tonjolan pada salah satu bagian punggung. Penderita skoliosis akan mengalami rasa nyeri pada beragam, mulai dari rasa sakit yang menjalar dari tulang belakang ke kaki,
pinggul, dan tangan saat berjalan, hingga nyeri punggung yang terus-menerus, serta kesulitan saat bernafas. Bahkan penyakit ini menimbulkan komplikasi seperti berikut ini. Nyeri punggung jangka panjang yang dialami oleh orang dewasa. Sklerosis sendiri terdiri dari sklerosis memang tidak bisa dicegah, namun beberapa langkah berikut ini dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit tulang belakang melengkung supaya tidak makin parah. Periksa anak Anda secara teratur untuk mendeteksi adanya sklerosis sejak dini. Terapi fisik atau fisioterapi meskipun sangat menyakitkan. Gunakan brace penahan tulang punggung sesuai saran dokter. Minta dukungan dari orang terdekat terhadap kondisi Anda. Pengobatan sklerosis, salah satunya perawatan penyakit sklerosis tergantung pada tingkat keparahan, usia, lokasi, dan jenis kelaminnya. Berikut ini perawatan yang bisa dilakukan. Memberikan obat pada pengidap sklerosis dewasa guna meredakan rasa nyeri. Observasi dengan X-ray setiap 6 bulan untuk memantau perkembangan lengkungan tulang belakang. Memberikan penyangga untuk menghentikan lengkungan tulang belakang. Pengobatan ini biasanya diberikan pada pengidap sklerosis anak kecil dengan sudut lengkungan lebih dari 20 derajat. Melakukan operasi apabila perawatan di atas tidak berhasil dan sudut lengkungan mencapai lebih dari 50 derajat. Pengertian lordosis merupakan penyakit kelainan tulang belakang atau vertebrat yang menyebabkan di bagian bawahnya atau lumbar melengkung ke dalam secara berlebihan. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah sway back. Lengkungan yang berlebihan ini membuat lumbar lebih maju ke depan sehingga area perut ikut menonjol ke depan. Sekarang kita mau ke pelajaran matematika di pola Fibonacci. Fibonacci juga dapat didefinisikan sebagai barisan yang setiap sukunya merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Sehingga bilangan Fibonacci dapat ditunjukkan sebagai barisan bilangan 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Contoh pola Fibonacci yang terdapat pada tulang punggung manusia. Berikut contoh pola Fibonacci. Di samping merupakan gambar yang memungkinkan untuk menjadi contoh di dalam pola Fibonacci tersendiri yang termasuk gambar tulang punggung manusia. Hubungan kelainan dengan pola. Kelainan terjadi pada tulang punggung berdasarkan analisis ternyata punggung juga mempunyai pola yang tidak kita ketahui. Refleksi dari kelompok kami yaitu Tuhan membentuk manusia dengan unik. Orang yang percaya maka ia bisa menerima kekurangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Maka percayalah bahwa Tuhan ingin kamu percaya diri dan Tuhan membuat keteraturan untuk kita bisa mengikuti apa yang benar dan apa yang salah. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 4, Tanya Sempati.